Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Karin Trioga, absen 6, NIM 1800 dari Penjas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 2, yang salah satunya yaitu ada demam, kejang, epilepsi, dan juga pingsan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah demam. Demam merupakan atau bisa dibilang dari bagian tubuh untuk merespon dalam mengatasi penyakitnya. Atau bisa dikatakan juga demam adalah respon tubuh dalam mengatasi atau memberikan alarm terhadap tubuh atas adanya penyakit. Selanjutnya adalah cara penanganan demam. Yang pertama, berikan air hangat atau kompres dengan air hangat. Yang kedua, kompres dengan menyeka atau membersihkan seluruh tubuh. Yang ketiga ada berikan banyak minum supaya terhidrasi atau terhindar dari dehidrasi. Yang keempat, hindari pakaian berlapis atau yang terlalu tebal karena menghambat pertukaran suhu tubuh dengan udara. Yang kelima, jika demam masih tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit. Selanjutnya ada kejang. Kejang merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat adanya kontraksi atau relaksasi otot yang tidak terkendali. Dapat dijelaskan bahwa kejang merupakan kontraksi dari atau kekakuan pada otot yang sangat tidak terkendali. Penyebab dari kejang, yang pertama ada epilepsi, yang kedua hipoglekemi, yang ketiga keracunan, yang keempat stroke, demam, dan infeksi, dan lain-lainnya. Untuk pertolongan pertama pada korban kejang, biasanya kejang itu akan terhenti dengan sendirinya, tetapi sebagai penolongnya, yang pertama, jangan melawan kejang dan usahakan jangan panik. Yang kedua, berusaha menyumpal mulut atau menjaga mulut supaya si oksigen itu tidak terhalang oleh misalkan lidah yang membalik ke belakang. Yang ketiga, jaga pernapasan. Lalu ada hindari dari bahaya di sekitar. Contohnya hindari dari bahaya sekitar, misalkan kejang-kejang terjadi di jalan atau terjadi di manapun, usahakan pindahkan ke tempat yang lebih aman. Ketiga ada epilepsi atau ayan. Di sini epilepsi merupakan gangguan sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak atau kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Gejala atau tanda pada epilepsi, yang pertama jatuh tiba-tiba, wajah dan leher sianosis. 3. Gerakan kejang otot, mulut berbuih setelah kejang, biasanya kelelahan. Ketika anak mengalami epilepsi, yang pertama, kita tidak boleh panik. Usahakan ketika menolong atau melakukan pertolongan pertama, usahakan kita tidak boleh panik. Selanjutnya, pastikan dia dalam keadaan yang aman. Selanjutnya, ketika sudah dalam keadaan yang aman, contohnya misalkan pindahkan ke tempat yang lebih aman atau apapun, jauhkan dia dari benda yang tajam, benda yang keras, tangga, dan perabot rumah lainnya, atau jauhkan dari benda-benda yang berbahaya. Setelah itu, baringkan tubuh ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke jalan napasnya. Jadi, usahakan jangan sampai si korban kejang ini berbaring, karena supaya cairan dalam mulutnya tidak masuk ke dalam, supaya cairan tersebut bisa keluar. Selanjutnya, saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak, apakah ia bernapas. Usahakan selalu memantau apakah dia masih bernapas atau tidak. Ketika tidak, segeralah bawa anak ke IGD atau rumah sakit terdekat atau bahkan ke puskesmas atau ke klinik terdekat. Selanjutnya, selama dan setelah kejang, anak mungkin ketakutan dan bingung. Nah, di sini peran kita sebagai penolong, usahakan untuk menenangkan si korban tersebut. Usahakan agar kita bisa menenangkan agar supaya si anak tidak
ketakutan berlebih. Selanjutnya, setelah itu biarkanlah dia beristirahat, hindari memberikan obat tambahan kecuali bila diresepkan oleh dokter. Jadi untuk selanjutnya usahakan kita membawanya ke dokter supaya tidak salah memberikan dalam obat atau memberikan eh, eh, resep lainnya. Usahakan untuk setelah penanganan pertama, usahakan tahap selanjutnya eh, memeriksanya. Ada beberapa jenis obat-obatan yang tersedia untuk menangani epilepsi pada anak. Contohnya fentanyl, carbamazepine, atau gabapentin dan lainnya. Selanjutnya nomor 4 yaitu ada pingsan. Pingsan adalah atau bisa dikatakan hilangnya kesadaran karena peredaran darah berkurang atau kurangnya peredaran darah ke arah otak. Jadi suplai darah ke arah otak itu sangat kurang. Gejala dan tanda pada pingsan. Yang pertama, perasaan linglung atau pusing. Yang kedua, pandangan berkunang-kunang atau bisa juga pandangan sangat hitam atau gelap. Yang ketiga, lemas, lalu keluar keringat dingin. Yang keempat, banyaknya menguap, sering menguap. Yang kelima, kurang respon di sini bisa dibilang juga ketika ditanya dia akan kurang menjawab, kurang dalam respon tersebut. Yang terakhir, denyut nadi melambat. Selanjutnya ada pertolongan pertama pada pingsan. Yang pertama, usahakan kita sebagai penolongnya jangan sampai panik, usahakan tetap tidak panik. Selanjutnya, bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Usahakan ketika kita menolongnya, pindahkan dari tempat, misalkan tempat di jalan atau di lapangan, pindahkan ke tempat yang lebih sejuk, yang lebih aman. Lalu ada baringkan penderita dan kakinya kalau bisa di ke ataskan atau lebih tinggi daripada posisi kepala. Setelah itu periksa respon dari si penderita itu, cek lagi oleh kita si penderita apakah masih bernapas atau tidak. Selanjutnya, ketika masih bernapas, longgarkan pakaian yang mengikat, misalkan untuk perempuan, longgarkan kerudungnya. Nah, itu oleh perempuannya lagi atau sesama jenisnya lagi. Longgarkan juga sepatu dan baju, dan ikat pinggang agar bisa bernapas dengan mudah. Selanjutnya, bila perlu, beri rangsangan wangi-wangian. Contohnya seperti misalkan diberi atau diciumkan untuk mencium kayu putih atau dan yang lainnya. Boleh parfum, boleh yang lainnya, asal wangi-wangian. Bila pulih, sarankan posisi recovery. Selanjutnya, beri minum bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman dan tenangkan si penderita. Selanjutnya, cek lagi ke dokter atau cek lagi ke rumah sakit. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan kedaruratan medis 2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.